Halo teman-teman semua, senang sekali bergabung bersama-sama dengan channel Andre Tunggal. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang baru-baru ini menjadi viral karena perkataan seorang Daniel Mananta yang mengatakan bahwa Islam itu kudus. Dengan mengatakan Islam itu kudus, muncul sebuah polemik di dalam berbagai kalangan. Baik itu dari kalangan Muslim yang mengira Daniel sudah mu'alaf, maupun dari kalangan Kristen yang merasa bahwa Daniel terlalu offside untuk mengatakan demikian. Atau juga dari kalangan agnostik maupun ateis juga mungkin tertawa mendengarnya. Kita mendengarkan tentang ulasan kali ini dan kita saksikan dahulu apa yang menjadi perkataan dari Daniel yang menjadi viral itu. Mari kita saksikan sama-sama. Be holy for I am holy. Supaya kita mempunyai kedekatan itu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan akan dekat dengan orang-orang yang kudus gitu. Maksudnya yang holy itu gitu. Pure. Oke. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Allah. Gue diem lu langsung. Oke. Gue merinding. Oke. Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang. Sebenarnya lu mualaf apa enggak sih? Oke. Teman-teman bisa melihat bagaimana Daniel kemudian ditanyakan apakah sudah mualaf. Dan itu membuat dia kemudian cuma mengatakan, dia tidak memberikan sebuah jawaban pasti. Dan ini mengakibatkan spekulasi dari begitu banyak orang bahwa dia telah mualaf dengan mengatakan Islam itu kudus. Nah, bagaimana kita menyikapi perkataan Daniel tersebut? Mulai karena itu malam hari ini, melalui pembahasan kali ini, saya mengajak kita untuk sama-sama kita simak argumen ini. Kita iris tipis-tipis sesudah yang berikut ini. Dr. Nico Syukur dalam bukunya mengatakan bahwa Roh Kudus dikatakan sebagai suatu pribadi tersendiri dalam Tritunggal karena ia memimpin, membawa, mendorong kita memuliakan Putera dan Bapa dan arana ia dengan demikian membuktikan dirinya sebagai suatu perbedaan dengan keduanya. Sementara itu Roh Kudus dalam Islam dikenal sebagai malaikat Jibril, dan inilah yang merupakan bentuk pemahaman kepercayaan yang jauh berbeda dengan pemahaman umat Kristen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana pengertian Roh Kudus yang sebenarnya menurut Islam dan Kristen. 2. Bagaimana kepercayaan umat Islam dan Kristen terhadap Roh Kudus. 3. Apa tugas Roh Kudus dalam kehidupan manusia dalam pandangan Islam dan Kristen. Metode pembahasan penelitian ini menggunakan metode deduksi, metode induksi, dan metode komparasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Agama Islam dan Kristen sama-sama mengakui keberadaan Roh Kudus. Hanya saja dalam Kristen Roh Kudus dianggap Tuhan, sedang dalam Islam Roh Kudus adalah utusan Tuhan. 2. Agama Kristen meyakini keberadaan Roh Kudus itu sudah ada sejak azali atau sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Sedangkan dalam Islam bahwa keberadaan Roh Kudus itu ada setelah terciptanya alam semesta ini. Dia tercipta sebelum manusia pertama diciptakan. 3. Kedua agama sama mengakui bahwa Roh Kudus mempunyai tugas di dunia ini. Hanya saja bedanya Kristen menganggap Roh Kudus juga mengadakan kelahiran baru bagi manusia. Sedang dalam Islam Roh Kudus hanya bertugas meniupkan roh kehidupan kepada manusia atas perintah Allah. Tapi anyway, hari ini kita akan membahas tentang perkataan Daniel yang cukup kontroversi, yang dia mengatakan bahwa Islam adalah sesuatu yang kudus. Ya, kudus di sini tentu bukan dari kota Kudus ya. Tetapi maksudnya adalah Islam ini menurut Daniel adalah sesuatu yang sacred atau sesuatu yang nanti kita akan bahas ya. Nah, mari kita lihat sama-sama sebenarnya kenapa Daniel mengatakan Islam itu kudus. Maksudnya apa? Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Allah. Gue diem lu langsung. Berarti kebuang tuh stigma-stigma negatif yang lo dapet tuh Bang.
Menurut gue udah terjawab sih. Iya. It's complete. Iya, kita menata aja percakapan kita, menata hubungan baik yang sudah terjaga ini dan meluaskan jadi lebih banyak orang. Kawan-kawan kasus LDC kan mayoritas Muslim gitu ya. Iya, banyak banget pelajaran yang bisa ditarik dari sini. For the time being, be kind, be gentle to each other, dan jaga persaudaraan. So I think gue berharap melalui podcast ini kalian bisa mempunyai respon yang seperti tadi, kind, gentle, with love, with peace, with joy, dengan sukacita. Ketika tetangga lagi merayakan sesuatu, kita juga ikutan senang sama mereka. Ruhul Kudus bahasa Arab. Al-Qudus yang juga dikenal sebagai Jibril dideskripsikan dalam kepercayaan Islam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran dan umumnya diinterpretasikan oleh Muslim sebagai Jibril, Yerusalem yang dianggap tempat suci dalam Islam. Disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan Bait al-Muqaddas, sebuah istilah yang memiliki turunan fonetik yang sama dengan frase Arab Al-Quds. Al-Qudus adalah salah satu dari 99 nama Allah dalam Islam. 1. Berbeda dengan pengertian Roh Kudus di dalam kekristenan yang dianggap salah satu pribadi di dalam Trinitas. Di dalam dunia Islam, Ruhul Kudus bukanlah Tuhan, melainkan seorang utusan Tuhan. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 97. Katakanlah, Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. An-Nahl 102. Dengar tuh Andri Tunggal. Roh Kudus itu bukan asal dari Kristen, dan Kristen seperti kamu penyembah asalnya dari Yunani bukan, dari Bani Israel. Oke, kita sudahi aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channelnya Muslim makin berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.